Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku masak gebral. Ini terbuat dari singkong. Ini adalah makanan kampung. Ayo cek bagaimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa. Ayo mari teman-teman semua. Dan inilah dia bahan-bahannya. Di sini ada 1 kilo singkong yang sudah diparut kasar seperti ini. Ayo kita cek dan lihat ya sekasar apa sih. Ini dia ya. Ini pakai parutan atau serutan kasar ya teman-teman. Boleh parut, boleh serut begitu seperti ini kasarnya ya. Kira-kira seperti sebesar beras-beras tapi panjang begitu teman-teman. Selain singkong ada juga ini daun pisang yang panjang-panjang atau terserah apapun apa adanya ya. Mau seperti apa daun pisangnya seperti ini. Di sini aku menggunakan daun pisang yang panjang dan sisa-sisa kecil seperti ini ya teman-teman. Jika masih lebar pun kita harus sobek seperti sekecil ini ya. Sepanjang jari tangan kita itu. Nah seperti ini nih. Kita ukur dulu sepanjang ruas jari telunjuk begitu seperti ini ya teman-teman. Nah selebar ini nih. Nah ini kan masih sisa sedikit, kita harus buang sisanya teman-teman karena harus pas seperti jari telunjuk kita, sepanjang jari telunjuk kita. Nah kita ukur-ukur semua daunnya sebelum kita membungkus ya. Ini kan ada yang masih lebar, kemudian aku ukur lagi seperti awal tadi ya teman-teman. Nah seperti ini, jangan sampai kelewat lebar nanti hasilnya jadi melebar begitu. Nah seperti ini. Nah kita sudahi semua mengukur daun pisangnya. Nah sekarang mari kita mulai membungkus. Pertama-tama kita tekuk ini daun pisangnya ya teman-teman seperti ini. Nah kita pastikan supaya tidak ada lubang di dalamnya, itu tuh yang kerucut itu harus rapet ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian aku comot sedikit nih, sedikit singkong parutnya atau singkong serutnya. Nah kita masukkan ke dalam daun kerucutnya, kita tekan-tekan seperti ini teman-teman supaya hasilnya tuh padat nantinya. Nah kita tekan seperti ini. Setiap kali kita memasukkan bahannya harus kita tekan seperti ini supaya padat begitu. Nah setelah dirasa cukup, kita rapi-rapikan nih supaya tidak ada yang melejit. Kemudian jika ada yang tercecer kita bersihkan. Kemudian kita tekuk seperti ini. Nah kita pastikan supaya rapih ya. Nah seperti ini nih, seperti membungkus lupis begitu. Nah kita tekuk seperti ini lagi, pokoknya sampai terbungkus dan padat begitu. Nah setelah ini ya, ini kan udah selesai nih teman-teman. Nah kita sisihkan dan lanjutkan untuk ke semua bahan ya teman-teman. Ini aku bungkus satu lagi ya, biar lebih jelas begitu. Nah ini cara kedua, sedikit dulu kita padatkan, tambah lagi, rapihkan, tambah lagi. Nah seperti ini seterusnya teman-teman. Kemudian kita rapihkan, kita tekuk. Ini tekuk lagi. Nah seperti ini. Ini tuh tidak ada sematan atau tidak ada kuncian begitu teman-teman. Hanya seperti ini saja ya teman-teman. Hanya ditekuk-tekuk, tidak perlu menggunakan biting atau lidi begitu. Nah selesai deh. Nah acara bungkus membungkusnya sudah selesai. Kemudian aku akan siapkan panci untuk mengukus semua ini. Ayo mari kita siapkan panci atau kukusan. Nah ini dia kukusannya. Di sini aku menggunakan dengan alat sederhana seperti ini, hanya dengan panci dan sarangan seperti ini ya teman-teman. Di sini airnya bersama-sama saja, tidak perlu menunggu mendidih. Lalu kemudian aku taruh nih di dalam panci. Aku susun seperti ini ya teman-teman.
ini tuh lebih gampang begitulah, apa adanya lah. Kalian punya apa yang seperti ini boleh dipakai, punya sarangan pun boleh, punya kukusan pun boleh, terserah suka-suka kalian. Di rumah adanya apa ya teman-teman, boleh dikukus dengan menggunakan alat apapun itu. Ayo aku susun nih satu demi satu. Sebelum ditaruh di panci, kita rapihkan dulu teman-teman, untuk memastikan supaya nanti dikukus tidak lepas ya teman-teman. Nah seperti ini nih ya, seperti yang aku lakuin, dicek satu demi satu supaya daunnya tetap melekat pada bungkusannya seperti ini, atau tetap melekat pada singkongnya begitu teman-teman ya. Nah seperti ini, rapi-rapihkan, disusun bagaimanapun supaya ini tuh semua bahan muat. Nah sekarang sudah selesai. Satu lagi deh nyusul, ngumpet tadi ya. Nah sekarang sudah rapi. Ini daunnya ada yang melejit, kita rapihkan dulu, kita masukkan, kita sembunyikan di dalam sana. Ayo sekarang mari kita kukus. Aku akan taruh di atas kompor. Nah sekarang aku taruh di atas kompor. Setelah itu pastikan supaya pas, kemudian aku tutup seperti ini. Aku akan nyalakan api, aku kukus selama 40 menit. Sambil menunggu 40 menit, kemudian aku siapkan kuali. Aku akan memasak bahan untuk teman makan gebralnya ya teman-teman. Di sini aku memasak ayam seperti ayam kuning begitu. Nah ini dia bumbunya, tapi aku kasih cabe, atau seperti ayam apa ya, ayam kari atau rendang atau apapun itu boleh ya teman-teman, terserah pokoknya. Di kampungku tuh kalau ayam seperti ini, kuah ayamnya tuh disebutnya petis ya teman-teman ya. Kemudian aku tambahkan cabai halus. Ini tuh cabai rawit merah yang telah aku rebus, kemudian aku blender, lalu aku saring-saring dan ampasnya dibuang, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah cabai, lalu kemudian aku masukkan rempah-rempah daun seperti daun jeruk. Ini daun jeruknya sudah aku kupas atau aku beset tulang-tulangnya supaya aromanya keluar ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan serai yang sudah dimemarkan, lalu daun salam yang telah dicuci seperti ini, aku masukkan semuanya. Setelah ini aku akan tambah perasa rasa, terserah kalian. Jika kalian suka boleh tambah micin, tambah kaldu blok atau apapun itu. Di sini aku akan menambahkan gula pasir. Di sini aku menambahkan gulanya ya secukupnya saja ya teman-teman. Jika cukup 1 sendok, di sini aku menggunakan 2 sendok karena nanti aku akan masaknya banyak ayamnya ya. Pokoknya suka-suka kalian, ini bumbunya tidak masuk dalam resep karena ini bumbu suka-suka, yang penting gebralnya itu ya teman-teman. Pokoknya terserah kalian mau dimasak dengan apapun itu. Nah, ini aku tambahkan garam. Di sini aku memakai garam 3 sendok. 3 sendok teh garam seperti ini dengan 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambah bumbu suka-suka kalian ya. Kemudian aku aduk-aduk seperti ini supaya semua tercampur rata ya teman-teman. Setelah bumbunya rata, kemudian aku tambahkan ayam. Ini tuh ayamnya kira-kira 2 kilo ya, campur-campur, ada ceker, ada leher dan kepala. Pokoknya semua ayam tuh ada jeroannya juga, dijadikan satu begitu teman-teman. Nah setelah ini nih, ini tuh airnya jangan dimasukkan karena nanti ini ayamnya akan mengeluarkan air teman-teman ya, karena ini kualinya tuh tidak meresap air begitu teman-teman. Kualinya tebal jadi tidak meresap air, maka nanti akan keluar dari kaldu ayamnya ayamnya mengeluarkan kaldunya begitu teman-teman ya. Kita aduk-aduk seperti ini nih. Pastikan semua bumbu tercampur rata, kita aduk-aduk sampai ayamnya ini layu atau pucat begitu. Sebagian ayamnya menjadi pucat, kita rapi-rapikan seperti ini. Setelah ini karena aku akan tutup ya teman-teman. Jika kita tutup nanti akan mengeluarkan air nih ayamnya ya teman-teman. Nah aku rapi-rapikan dulu seperti ini, kemudian aku tutup, dan ini nanti setelah mendidih baru aku tambah air sedikit ya teman-teman.
Nah, sekarang aku mau buka, aku cek apakah sudah mendidih. Nah, rupanya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air. Ini nggak sampai 1 cup ya, ini cuma setengah cup aku tambahkan karena sudah cukup airnya di dalam sana ya. Aku tutup kembali seperti ini. Kemudian akan kita diamkan ini di atas kompor dengan nyala api selama 1 jam atau sampai empuk ya teman-teman. Nah, sambil menunggu ayam empuk, aku cek apakah sudah matang ini gebralnya. Nah, sepertinya daunnya sudah berubah seperti ini. Ini tanda-tanda sudah matang, daunnya sudah berubah seperti ini ya teman-teman. Lalu aku matikan apinya. Kemudian aku siap-siap untuk mengangkat, untuk aku dinginkan supaya nanti hasilnya tuh jika kita buka tidak pecah ya teman-teman. Kalau sudah dingin seperti ini nih, aku tampung di tanggok supaya airnya turun begitu. Kemudian kita dinginkan. Singkat cerita, sekarang sudah dingin. Kemudian aku akan kupas. Aku cek, ambil satu, aku kupas seperti ini ya. Aku akan taruh di atas piring. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini jika mengupasnya kita setelah dingin ya. Ayo kita siap-siapkan untuk kita taruh di atas piring. Nah, ini dia piringnya sudah siap. Aku letakkan gebral singkongnya di atas piring. Setelah gebral taruh di atas piring, kemudian aku siap-siap untuk mengambil kuah ayam dan 1 potong ayam. Nah, ini aku ambil bawahnya tuh supaya terbalur bumbu. Aku taruh bumbu di ayamnya ya teman-teman. Tuh masih mengebul-ngebul asapnya ya teman-teman ya. Nah, kameranya gerak-gerak nih. Nah, aku balurin dulu nih supaya mengkilat begitu ya. Aku taruh di atas piring 1 potong. Kemudian aku ambil kuahnya atau petisnya atau duduhnya. Aku ambil petisnya nih 1-2 sendok dah, apa 3 sendok, terserah deh, suka-suka aku, suka-suka kalian juga ya teman-teman. Boleh dimakan dengan rendang, boleh dimakan dengan apapun itu ya teman-teman. Kalau membuat kuahnya ini kan semua orang tahu ya teman-teman, terserah kalian mau dimasak seperti apa. Nah, sekarang aku sudah sajikan di atas piring berteman dengan gebral dengan kuah ayam, atau ini nyebutnya apalah nggak tahu ya teman-teman. Boleh disebut petis ayam, di kampungku namanya petis ayam ya, karena tidak memakai santan begitu, hanya dengan memakai air begitu. Ayo mari, ini aku ambil 1 potong gebralnya untuk aku taruh berteman dengan sepotong ayam, sepotong paha ayam. Aku taruh di pinggirnya atau ditumpangkan di atasnya, terserah kalian deh mau bagaimanapun cara menaruhnya ya teman-teman. Nggak ada aturan bagaimanapun, yang penting sudah jadi, sudah masak. Dan selamat mencoba ya teman-teman. Jika kalian suka, boleh dicoba di rumah dengan memasak gebral singkong seperti ini. Jika kalian bosan dengan dimasak singkong itu lagi, bolehlah dicoba memasak singkong seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang aku sudah siap-siap dengan pisau sendok begitu untuk memotong gebralnya seperti ini. Nah, sekarang aku potong ya. Ini aku pisahkan dari temannya, lalu aku serok bumbunya atau petisnya supaya terbalur begitu. Aku potong lagi deh, ini kebesaran. Aku solet-solet dulu atau oles-oles dulu di petisnya. Nah, selamat mencoba teman-teman semua. Bismillah. Rasanya tuh ini tuh pengganti nasi teman-teman. Rasanya tuh jika tidak ada beras ya di rumah, kehabisan beras, bolehlah singkong. Atau jika tidak mau makan karbo terlalu berat, nah
makannya seperti ini nih, karbo dari singkong begitu ya teman-teman. Selamat mencoba teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum, dadah. Aku nambah lagi, aku mau abisin dulu ya teman-teman.